Halo, perkenalkan nama saya Satria Lendrokasan dengan NIM 1908 1020 1106. Di sini saya bakal bahas dua soal ujian UAS statistika yang nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 yaitu saya pakai metode uji independent sample T, dan yang kedua, nomor 2 maksud saya, itu pakai metode regresi linear berganda. Yang pertama, nomor 1. Pembahasannya di sini nomor 1 saya bahas tentang rumusan hipotesis, dasar pengambilan keputusan, terus output daripada tabelnya apa aja, terus antara T hitung dan T tabel itu hubungannya apa, sama kesimpulannya. Untuk nomor 2 yang saya bahas nanti adalah persamaan model regresinya, terus prediksi nilai laba, sama uji hipotesis simultan dan uji hipotesa parsial. Juga bakal bahas koefisien determinasi dan salah satu variabelnya nanti dicoba bakal dihilangin. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang uji independen sampel t-test pada penelitian dua metode pembelajaran. Di sini ada tabel deskriptif statistik dan tabel number. Yang bawah itu nomor 1, 2, 3, 4 dengan kode A dan B itu sebenarnya adalah tabel dari Excel yang saya pakai untuk saya masukkan ke SPSS. Nantinya bakal muncul tabel deskriptif statistik yang ada di sini. Yang ada di deskriptif statistik seperti semester 1 dan semester 2 ada nilai N di situ. Nilai N di situ itu adalah 4, di mana 4 itu merupakan jumlah daripada siswa yang diteliti per setiap semesternya. Nilai min seperti yang kita tahu adalah nilai rata-rata daripada nilai akumulasi semester 1 dan semester 2 antara 4 siswa itu. Yang semester 1 adalah 69,50, yang semester 2 61. Selanjutnya rumusan untuk hipotesis penelitian komparatif ini kita pakai H0, di mana H0 dinyatakan tidak terjadi apa-apa terhadap rata-rata hasil pembelajaran, dan HA dipakai apabila terjadi perbedaan antara siswa semester 1 dan semester 2, sistem pembelajarannya dan hasil pembelajarannya nanti hasilnya seperti apa. Untuk selanjutnya kita bahas tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji independent sample t-test ini. Pembahasan yang disampaikan di sini bakal berkaitan dengan nilai sig atau total yang nanti ada di salah satu table. Sebelumnya, untuk menafsirkan hasil daripada output ini, maka kita harus tahu dulu mengenai dasar-dasar dari pengambilan keputusan dalam uji independent sample test ini. Ada dua. Yang pertama, jika nilai sig atau total lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka H0 yang tadi dapat diterima dan HA-nya kita tolak. Sebaliknya, jika nilai sig atau totalnya lebih kecil daripada 0,05 atau 5% dari bilangan yang nanti ditentukan, maka H0-nya kita harus tolak dan HA-nya kita bisa terima. Di sini kita bakal bahas tentang tabel output pertama dan kedua. Tabel outputnya kita dapat grup statistik untuk yang pertama, dan yang kedua adalah independent sample test. Pertama, grup statistik. Nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini adalah kelompok A dan B. Sama aja kayak yang tadi semester 1 dan semester 2. Nilainya juga N-nya tetap karena siswanya tidak berubah, dan rata-ratanya juga tetap. Yang beda di sini ada standar deviasi dan standar error min-nya. Berdasarkan tabel output daripada grup statistik ini, kita dapat tahu jumlah daripada hasil belajar siswa kelompok A yang 4 orang itu ada berapa rata-ratanya, dan yang kelompok B ada berapa. Jadi sederhananya yang semester 1 dan 2 di sini dibagi menjadi semester 1 jadi A dan semester 2 menjadi B. Selanjutnya kita bahas tentang tabel output kedua yang tadi isinya tentang tabel independent sample test. Sebenarnya daripada
tabel sampel independent test ini yang saya bakal pakai adalah yang equal variance assume, makanya saya kasih warna yang beda. Di sini equal variance assume itu ada nilai F, terus nilai sig, nilai T, dan DF. Itu juga penting nilai DF nanti untuk nyari t-table. Terus yang lebih penting lagi adalah nilai dari sig to tail ini, yang tadi bakal bahas tentang HA dan H0 bakal kayak apa. Terus karena di soal itu diharuskan 95% confident interval atau kepercayaannya sebesar 95%, maka saya ambil lower dan uppernya seperti data yang ada di tabel. Untuk benda output diketahui ya, SIG Leveland testnya itu for quantity of variance-nya ada 0,299, itu dapat dari tabel yang di SIG. Maka tabel 0,299 ini dinyatakan lebih besar karena kan tabel SIG-nya lebih besar daripada 0,05 kan. Nah, kita artikan bahwa varian dari data kelompok A dan kelompok B dalam homogen itu sama, sehingga penafsiran tabel outputnya kita dapat berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assume, makanya saya kasih warna. Berdasarkan tabel output independent sample test yang tadi, pada equal variance assume yang saya kasih warna ini, diketahui juga nilai sig to tail-nya yang tadi saya bilang itu penting banget. Masing-masing di sini nilainya 0,237, yang artinya 0,237 ini lebih besar daripada 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan untuk uji independency test, kita simpulkan bahwa H0-nya kita terima dan HA-nya kita tolak karena nilai to tail-nya lebih besar daripada nilai 0,05%-nya tadi. Dengan demikian disimpulkan bahwa kurang adanya perbedaan atau hampir bisa dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan atau nyata dalam penilaian rata-rata hasil belajar dengan dua metode di semester 1 dan semester 2 tadi. Selanjutnya dari tabel output yang kedua atau mean difference-nya ini ada nilai sebesar 8,5. Mean difference ini dengan nilai 8,5 menunjukkan adanya selisih antara rata-rata nilai hasil siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B. Nah, rata-rata daripada siswa A dan B ini sebesar 8,5 didapat dari hasil 69,5 dikurangi 61. Itu dari rata-rata masing-masing per semesternya. Terus selisih dari perbedaan tersebut sebesar min 73421 sampai dengan paling besarnya 24,3421. Itu kita bisa lihat di tabel bagian 95% confident difference lower dan uppernya. Terus karena 95% confident interval different lower upper, maka kita dapat cari perbandingan antara T hitung dan t-table-nya untuk uji independent sample t-test ini. Adapun pengambilan keputusannya yang harus kita tahu ada dua. Jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada t-table, maka H0 yang kita terima dan HA-nya ditolak. Sederhana. Sebaliknya juga, jika nilai T hitungnya lebih besar, maka t-table-nya harus kita terima untuk HA-nya dan H0-nya kita tolak. Di sini diketahui nilai T hitung sebesar 1,313 ada di tabel yang tadi di bagian yang T 1,313. Angka 1,313 ini untuk apa? Angka 1,313 ini kita pakai untuk mencari nilai t-table dengan mengacu pada rumus, yaitu rumusnya alpha dibagi 2 banding dengan DF atau nilai K sama dengan 0,05 yaitu 5% dibagi 2 dibandingkan dengan nilai DF
nilai DF-nya ini kita cari di nilai tabel ANOVA. Di sini karena nilainya 6, saya masukkan 6, terus 0,05 dibagi 2 kan 0,025 berbanding 6. Nah, karena angkanya rada ribet 0,025 banding 6, untuk teman-teman bisa cari langsung di Google T-table. Nanti kalian cari bagian 0,025 di kolom ke-6, itu angkanya berapa. Kalau saya dapatnya 2,447. Dengan demikian, T hitung sebesar 1,313 itu kan lebih kecil daripada T-table yang kita dapat di 2,447. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan ini, perbandingan nilai T hitung dengan T-table dapat disimpulkan bahwa H0-nya kita dapat terima dan HA-nya kita tolak. Artinya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa semester 1 dengan metode A dan semester 2 dengan metode B. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Nomor 2 yaitu dengan analisis regresi berganda. Yang pertama adalah variabel enter remove. Variabel enter remove yang bakal kita bahas di tabel ini ada tiga variabel bebas, yaitu persediaan awal, dividen, dan pegawai terhadap variabel tetapnya yaitu laba dengan metode enter. Cara menentukan persamaan model regresinya bagaimana? Kembali lagi saya pakai aplikasi SPSS untuk membantu, yaitu pertama saya masukkan data di Excel, data yang persediaan awal, dividen, terus laba sama pegawai itu saya bikin di table Excel, terus saya ekspor ke SPSS, terus dapat nilai outputnya variabel enter, model summary, uji ANOVA, sama koefisien. Maka kita bakal bahas satu-satu nih. Untuk variabel enter remove yang tadi saya bahas, ada 3 variabel bebas dan 1 variabel dependent. Variabel bebasnya itu persediaan awal, dividen, sama pegawai, yang berkaitan langsung dengan variabel dependent yaitu laba atau dalam lambang logo Y. Untuk model summary kita skip aja langsung ke ANOVA. ANOVA di sini model ANOVA ada nilai DF sama mean square, juga ada nilai F sama nilai sig. Dependent variable value-nya itu kan Y atau laba. Maka model untuk koefisiennya juga nanti mengikuti. Untuk nilai selanjutnya adalah kita bahas tentang untuk rumus persamaan regresinya caranya itu mudah sebenarnya. Angka-angkanya itu ada di tabel koefisien untuk pegawai, dividen, dan persediaan awal. Rumusnya Y A plus B1 atau X1 ditambah B2 atau X2 ditambah B3 atau X3, dimana Y-nya itu 965,251 itu dapat dari nilai koefisien di tabel B di konstan, terus ditambah pegawai, tambah dividen, tambah persediaan awal, udah gitu doang. Selanjutnya kita bahas tentang prediksi nilai laba. Prediksi nilai laba kita cari dulu yang tadi persamaannya berapa. Kalau persamaannya udah ketemu, kita masukkan satu-satu. Di soal kan kita dikasih nilai masing-masing pegawai, dividen, sama persediaan awalnya beda-beda. Untuk yang pegawai itu 220, dividen sebesar 64, dan persediaan awalnya jadi 1.500. Jadi kita masukin satu-satu dengan rumus yang tadi, persamaannya dimasukkan 965,281 ditambah dengan persamaan pegawai 2,865 dikalikan dengan pegawai yang dirubah
ada 220. Hasilnya 1595,58. Untuk yang dividen nilainya atau X2 itu 6,754 dikali dengan nilai dividen yang dirubah berapa? 64. Hasilnya 1397,53. Terus persediaan awalnya yang tadinya berapa? Di sini dirubah jadi 1500. Kita kalikan dengan X3 atau 0,287. Hasilnya ditambah dengan 965,281. Hasil akhirnya ada 1395781. Nah, hasil-hasil akhir dari pegawai, dividen sama persediaan awal ini kita jumlahkan dengan 965 k 281. Hasilnya itu bakal ketemu 5354,18. Nah, hasilnya ini adalah prediksi nilai laba dengan pegawai 220 dan persediaan awal 1500, dividen 64. Selanjutnya kita bahas tentang uji hipotesis simultan. Uji hipotesis simultan kita pakai tabel ANOVA. Berdasarkan nilai F hitung sebesar 14,902, itu ada di tabel ANOVA di bagian F, 14,902 yang lebih besar daripada F tabel sebesar 3,41. Nah, F tabel ini kita cari daripada rumus yang tadi saya bahas. Di sini juga rumusnya sedikit berbeda, tapi tidak berbeda banyak. Nilai F tabel kita cari dengan K berbanding N dikurangi K. K itu tadi kita dapat dari nilai DF. Ada di tabel ANOVA juga. Di sini DF-nya adalah 3 dengan regresi DF 3. Terus berbanding N. N itu nilai total daripada datanya ada berapa. Di sini karena datanya ada 16 dikurangi dengan K itu 3. 16 kurangi 3, 13. Jadi 3 banding 13 kita cari di nilai F tabel. Bisa dicari di Google F tabel gitu. Nanti nilainya banyak yang muncul. Terus kita cari 3 banding 13 nilainya berapa. Di sini saya ketemu 3,41. Jadi saya ulangin, F hitungnya bakal lebih besar 14,902 daripada F tabel yang 3,41. Karena itu kita simpulkan bahwa hipotesis ini kita bisa terima atau adanya pegawai X1 dan dividen X2 dan persediaan X3 itu secara simultan berpengaruh langsung terhadap Y atau laba yang bakal nanti didapatkan. Uji hipotesa parsial ini kita pakai tabel koefisien dari output SPSS tadi. Untuk mencari nilai rumus di tabel sama kayak yang di nomor 1. Bedanya di sini nilai K min 1 dan nilai residualnya bakal berbeda. Untuk T-tabelnya rumusnya A dibagi 2 banding N min K min 1. Nah, bedanya di situ, min 1. Di sini karena alfanya 0,05 dibagi dengan 2. Jadi 0,025. Nah, N min K min 1-nya ini N-nya kan 16. K-nya 3 yang tadi di tabel ANOVA bagian di F regression 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 12. Nah, kita cari lagi di T-table, cari lagi di Google. T-table. Bagian kita cari 0,025. Kolom ke-12. Nilainya berapa? Saya dapat nilainya 2,178. Uji hipotesa parsial ada 3 output, yaitu hipotesa 1, H1, H2, dan H3 yang perbandingannya terhadap nilai T hitung dengan T tabelnya. Untuk uji yang pertama, berdasarkan output SPSS, diketahui nilai T hitung variabel yaitu pegawai adalah sebesar 1,810. Karena nilai T hitungnya 1,810 itu lebih kecil daripada F tabelnya, maka H1-nya itu ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pegawai dengan laba. Selanjutnya hipotesa kedua atau X2 yang berkaitan dengan dividen. Nilai dividen di sini mendapatkan skor 0,657.
Karena nilai T hitungnya 0,657 lebih kecil daripada T table, yang artinya H1 dan H2 sama. Hipotesisnya kita tolak. Yang artinya juga tidak ada pengaruh antara dividen terhadap laba. Terus perbandingan nilai T hitung dengan T table. Uji hipotesis yang ketiga atau H3. Kaitannya dengan X3 yaitu persediaan awal adalah sebesar 2,586. Karena nilai hitung 0,2586 lebih kecil daripada T table yaitu 2,178, maka kita simpulkan sebenarnya H1, H2, dan H3 itu hipotesisnya nggak bisa diterima atau harus ditolak semuanya karena nggak ada pengaruhnya terhadap laba. Untuk koefisien determinasi, kita cari seberapa banyakkah presentasi yang bisa kita dapat pengaruhnya terhadap variabel X1, X2, dan X3 secara bersamaan terhadap Y atau laba. Yang kita tahu di sini kita pakai tabel model summary. Berdasarkan tabel yang kita ketahui, koefisien determinasi atau R square-nya ini sebesar 0,788. Ada di dalam tabel R square 0,788. Dengan nilai R square kita dapat dari R kuadrat atau 0,888 dikali 0,88, hasilnya 0,7888, atau kita jadikan persentase sebesar 78,8%, yang artinya pengaruh X1, X2, dan X3 itu besarnya hanya 78,8% terhadap laba. Sedangkan sisanya yaitu 21,2% itu adalah pengaruh lain variabel atau di luar variabel yang ada pengaruhnya terhadap laba. Untuk mencari variabel lain atau error ini kita bisa cari dengan rumus E sama dengan 1 min R2. Nanti pembahasannya panjang kalau bahas itu. Lanjut aja kita bahas tentang satu variabel bebas yang bakal kita hilangin. Ini terakhir. Yang saya hilangin di sini adalah dividen atau X2-nya kita hilangin. Saya masukin nilai baru. Yang saya masukin cuman pegawai sama persediaan awal. Dividennya saya nggak masukin. Sama laba. Rumus untuk mencari nilai T-table-nya adalah sama kayak tadi. Saya dapat nilai T-table-nya 0,025 banding 13 dari nilai 16 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya 2,160. Karena ini nilainya baru, maka tabelnya juga baru, yaitu tabel ANOVA dan tabel koefisien yang saya pakai. Untuk tabel koefisien dan tabel ANOVA, seperti yang sudah saya bahas, selanjutnya saya bahas tentang kesimpulannya aja. Berdasarkan tabel output daripada SPSS tentang koefisien di atas, kita itu bakal tahu tingkat signifikasi atau nilai sig-nya dalam variabel pegawai atau X1 itu sebesar 0,41 atau 41%. Probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1-nya sebenarnya ini 0,41 lebih besar ya. Iya, probabilitasnya harusnya lebih besar 41% bandingkan probabilitas 5%. Harusnya kesimpulannya 41% lebih besar nilai sig daripada probabilitas 5%. Maka disimpulkan H1-nya atau hipotesisnya itu nggak bisa diterima dong. Harusnya tidak ada pengaruh antara pegawai dengan laba. Berdasarkan nilai T hitung dengan T tabel, uji T pertama atau X1 berdasarkan output SPSS itu diketahui nilai T hitungnya atau pegawai X1 kan adalah sebesar 2,27. Karena nilai T hitungnya 2,27 lebih besar. Nah, ini baru benar nih, lebih besar daripada T table 2,160, maka dapat disimpulkan H1-nya dapat diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan terakhir, uji parsial. Uji ketiga persediaan awal atau X3. Adakah persentasenya perubahannya atau kaitannya dengan laba? Kita bahas. Berdasarkan nilai signifikasi sig, nilainya kita dapat X3 0,10 atau 10%. Harusnya lebih besar. Maaf, di sini saya salah lambang.
lebih besar dengan probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan H3-nya juga harusnya diterima. Perbandingan nilai T hitungnya juga sama. Output diketahui T hitung minat adalah sebesar 3,001 karena nilai T hitungnya lebih besar daripada T-table, maka dapat disimpulkan bahwa H3-nya itu berpengaruh terhadap persediaan awal. Oke, terima kasih sudah semuanya.